with chart 1B tentang anggaran bulanan keluarga. Nah, di sini tertera ya ibu-ibu, ada bagian yang sudah terisi angka dan ada bagian yang masih berupa titik-titik. Artinya belum ada angkanya ya, Bu. Nah, yang sudah ada angkanya ini merupakan pendapatan dan kebutuhan. Sedangkan bagian yang belum ada angkanya, yaitu berupa titik-titik seperti ini merupakan keinginan yang perlu ditunda, kemudian dibatalkan ataupun dikurangi. Nah, sekarang kita bantu Ibu Lili ya untuk mengisi bagian-bagian yang kosong. Nah, tadi kita udah sepakat ya, keinginan mana yang perlu kita kurangi, kemudian mana yang perlu kita tunda, dan bahkan yang kita batalkan. Nah, sekarang yang pertama itu adalah uang jajan Dewi. Uang jajan Dewi itu kita kurangi, yang tadinya 3.000 menjadi 1.500 ya. Nah, 1.500 dikali 24 hari ini berarti 36.000 ya. Nah, kemudian yang kedua uang jajan Agus, yang tadinya 2.000 dikurangi menjadi 1.000. Nah, 1.000 dikali 24 menjadi berapa ibu-ibu? 24.000. 4.000. Bagus ya. Nah, sekarang tas baru Agus. Tas baru Agus kita tunda dulu karena tas Agus masih bagus. Jadi 0 rupiah ya. Kemudian pulsa telepon. Nah, pulsa telepon juga ini dikurangi, yang tadinya 20 menjadi 10.000. Kemudian rokok. Nah, rokok ini karena merupakan keinginan, jadi rokok dihilangkan juga ya. Jadi 0 rupiah. Nah, kita udah isi ya bagian yang kosong, kemudian kita totalkan pengeluarannya. Nah, ini angka 590.000 ini dari jumlah kebutuhan ya. Sekarang kita hitung jumlah keinginan yang sudah kita kurangi tadi. Nah, 36.000 ditambah 24.000 kemudian ditambah 10.000. Jumlahnya berapa? 70.000. Ya. Nah, untuk menghitung total pengeluaran berarti 590.000 ditambah 70.000. Jumlahnya berapa ibu-ibu? 660.000. Ya. Nah, kita sudah tahu tuh total pengeluarannya sebesar 660.000. Nah, kita juga harus cari nih selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, tadi pendapatannya sebesar 660.000. Kemudian total pengeluaran pun 660.000. Nah, kita tinggal kurangi saja ya. Pendapatan dikurangi pengeluaran. Jadi 660.000 dikurangi 660.000 jumlahnya 0 rupiah. Ya. Jadi sudah jelas ya ibu-ibu, ketika keinginan kita kurangi, kemudian kita tunda dan bahkan perlu dihilangkan, itu akan menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, pendapatan dan pengeluaran bisa bertambah atau naik dan bisa berkurang atau turun. Nah, untuk menyeimbangkannya kembali, kita perlu menyesuaikan lagi apa-apa saja yang harus diutamakan dalam anggaran bulanan kita. Contoh,
Anggaran Ibu Lili bisa berubah ketika Ibu Lili sakit dan tidak bisa bekerja sehingga pendapatan berkurang, atau ketika mereka menerima bantuan program. Contoh, anggaran Ibu Lili bisa berubah ketika Ibu Lili sakit dan tidak bisa bekerja sehingga pendapatannya berkurang, atau ketika mereka menerima uang bantuan program seperti PKH, kemudian bantuan siswa miskin atau BSM, kemudian bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM, atau bantuan lainnya, sehingga pendapatannya bertambah. Nah, ibu-ibu silahkan sekarang buka buku pintar halaman 9. Udah ada, Bu? Udah. Nah, di situ ada contoh ya. Contoh perubahan anggaran keluarga Ibu Lili, di mana pendapatannya itu akan bertambah ketika menerima uang bantuan. Kebetulan Ibu Lili ini mendapatkan bantuan PKH sebesar 450, kemudian BPNT sebesar 110.000, dan uang bantuan PIP atau program Indonesia Pintar sebesar 700.000. Nah, setelah mendapatkan bantuan ini, pendapatan Ibu Lili atau pemasukan Ibu Lili menjadi Rp2.400.000. Sementara pengeluaran pun akan bertambah ketika membiayai keperluan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Nah, seperti apa? Ini ada tas sekolah Agus sebesar 100.000. Kemudian tabungan uang ujian sebesar 200.000 dan iuran rekreasi sekolah. Nah, ketika ditambahkan 3 poin ini, pengeluaran Ibu Lili menjadi bertambah. Jadi jumlahnya itu 2.397.000. Nah, itu kita udah tahu ya berapa total pemasukan, kemudian berapa total pengeluaran. Nah, kita hitung selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Tinggal dikurangi saja antara pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan tadi 2.400.000 dan pengeluaran yaitu 2.397. Nah, ini sisanya 3.000. Nah, itu selisih pemasukan dan pengeluarannya ya. Nah, ibu-ibu udah jelas ya. Tadi ketika pemasukan Ibu Lili hanya dari upah Ibu Lili dan Pak Rusli, itu berarti keinginannya harus ada yang dikurangi. Kemudian ada yang ditunda dan bahkan ada yang dibatalkan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, berbeda halnya ya tadi ketika Ibu Lili mendapatkan penambahan pemasukan, yaitu tadi Ibu Lili mendapatkan penambahan pemasukannya yaitu dari beberapa program ya, yaitu dari program PKH, kemudian BPNT dan juga program PIP.